Yo, ini channel value gue ambil alih. Sekarang gue akan bahas tema marketing evolution from time to time. Oke, judulnya lumayan. Sekarang di channel YouTube value nggak akan hanya ngebahas soal finance. Karena ya value itu bukan hanya finance, dia lebih dari sekedar duit. Di episode ini kita ngomongin pemasaran dari sisi sejarah, dari sisi sebelum perusahaan-perusahaan yang terkenal di bursa ini mencuat. Ada 3 era yang akan gue bahas, dan ini dari berbagai sumber. Yang pertama, era orientasi produksi. Kabarnya sih era ini ada ketika negara kita belum dijajah. Berarti udah, semenjak ada jalur sutra atau perdagangan masih dikuasai oleh pelayaran-pelayaran Eropa. Ya, di zaman-zaman itu, konsep filosofis tertua yang menuntun penjualan. Inilah era orientasi produksi. Pada konsep ini, pembeli akan membeli produk yang tersedia dan memiliki harga yang terjangkau. Tetapi fokus dari era ini adalah orang itu memproduksi. Jadi yang penting di pikiran masing-masing pedagang adalah gimana sih gua memproduksi sebuah barang yang bisa diterima. That's it, sampai di situ dulu. Dan konsep penjualan lebih menekankan pada kebutuhan pedagang. Artinya fokusnya hanya penjualan produk aja. Tujuan pedagang bukan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh pembeli. Karena pada saat itu koneksi hubungan antara pedagang dan pembeli itu masih terbatas. Konteksnya adalah menjual barang atau jasa yang mereka produksi. Jadi orang seneng jadi pandai besi karena dia memang suka dan ada keturunan untuk pandai besi atau berdagang rempah-rempah, ya semacam itu. Artinya ada garis keturunan, terus ada apa yang mereka inginkan. Disitulah era orientasi produksi. Kalau pada era revolusi industri, umumnya barang-barang itu ya langka didapetin. Ada keterbatasan pada masa itu membuatnya terbatas terhadap hasil olahan, sehingga fokus mereka adalah pada produksi dan distribusi dengan biaya serendah mungkin. So, manajemen pemasaran pas itu lebih pada efisiensi biaya distribusi daripada pengembangan market. Kemudian ada lagi yang kedua adalah era orientasi penjualan. Ini mulai dari awal abad ke-20 sampai Perang Dunia Kedua. Pada posisi ini sudah mulai nih ada kayak persaingan jual beli, persaingan bisnis. Jadi kita udah mulai tahu, si A, si B, si C, dia udah membuat company, membuat produk yang menyaingi produk dari kita. Fokus yang tadinya terbatas pada produksi beralih ke penjualan. Komunikasi, periklanan, branding jadi lebih penting karena perusahaan perlu meningkatkan penjualan hasil produksi di pasar. Soalnya kalau enggak, ya mereka akan terbatas juga penjualannya. Di masa ini pemasaran jadi budak produksi. Hanya saja difokuskan dalam distribusi dan komunikasi. Kebutuhan buat ningkatin penjualan pakai teknik pemasaran jadi bagian penting persaingan ini. Jadi udah mulai ya ada strategi dikit-dikit gitu. Pemasaran juga ngeyakinin pelanggan bahwa barang satu produsen lebih baik daripada barang lain. Sudah mulai ada nih gesek-gesekannya nih. Kemudian yang ketiga, era orientasi pemasaran. Orang udah mulai mikir nih marketing. Di era orientasi pemasaran juga dibagi jadi beberapa timeline ya. Ada yang tahun 80-an, 90-an, 2000-an, terus sampai yang sekarang 2010 ke atas gitulah. Nah, di era orientasi pemasaran itu marketnya sudah banyak nih yang jadi jenuh. Artinya persaingan udah ketat di masing-masing company gitu. So, kecanggihan manajemen pemasaran dituntut untuk makin berkembang. Ya karena makin modern guys. Gue langsung akan ngomong ke beberapa timeline waktu. Pertama di 1980-an. Era ini ditandai dengan adanya PC dari IBM tahun 1981. Jadi ngerubah nih paradigma. Sekaligus jadi batu loncatan dalam revolusi penjualan teknologi di era 90-an. Jadi sedikit demi sedikit pengguna komputer makin banyak dan gak kebatas militer doang pas itu. Hasilnya pengembangan teknologi informasi jadi makin kenceng. So di era ini perusahaan sudah mulai mikirin nih penggunaan media komunikasi as marketing strategis. Pemikiran marketing seperti positioning dipopulerkan sama Jack Trout dan Al Ries. So pada tahun itu pula muncul kayak brand equity yang dibuat dan dikenalin sama David Eker. Kemudian kalau di tahun 90-an mulai muncul nih digital marketing. Kenapa coba? Tuh gara-gara World Wide Web pada tahun 1991. Jadi kemunculannya bikin orang makin tertarik untuk explore dunia maya.
cepet banget. Hasilnya hanya dalam waktu 2 tahun banner iklan online jadi, tinggal klik gitu. Promosi barang udah mulai jalan. Pada era ini perusahaan mulai sadar kalau mereka bisa menggunakan dunia digital untuk dapat data sebanyak-banyaknya. Ya walaupun pas itu juga belum seoptimal sekarang. Kemudian masuk ke era 2000-an. Kalau nggak salah itu booming.com juga. Pada era itu berkembang secara eksponen ya. Layanan online kayak WordPress, Gmail, Facebook, YouTube, Amazon, Spotify, WhatsApp, dan ya macam-macam. Nah berangkat dari situ pemasar mulai mikir nih campaign marketing yang jalan. Sekarang juga udah mulai menjamur kan kayak campaign agency even di Indonesia. Terus udah mulai mengklasifikasi nih audiens nih berdasarkan umur, terus ketertarikan sama apa, kemudian waktunya dihabisin ke media sosial yang seperti apa. Nah itu kan sebenarnya data dimana diolah sama marketing strategist untuk nentuin nih produk apa, cara layanan untuk marketingnya kayak gimana. Jadi biar optimal dia punya sales gitu kan. Nah, kemudian di era 2010-an, WhatsApp di era itu jadi kayak mempengaruhi tren dunia digital. Google pun jadi makin cepat juga kan. Dia rilis platform medsosnya meskipun nggak terlalu boom dibandingkan platform medsos lain. Terus Facebook juga makin gencar. Kalau kalian lihat Facebook punya Facebook Ads, dia makin gencar punya income stream gitu kan. Pada akhirnya WhatsApp pun diakuisisi sama Mark Zuckerberg pada tahun 2014. So, titik poin dari video kali ini adalah soal sejarah. Ternyata marketing itu ya kayak disiplin ilmu lainnya. Dia punya sejarah yang panjang. Mulai dari yang sifatnya cuman jual beli secara biasa, hingga akhirnya ada strategi-strateginya. Bahkan kalau teman-teman lihat kalian punya company terus meminta bantuan dari marketing strategis, ada fee yang harus dibayar dan itu juga lumayan mahal gitu kan. Tetapi setimpal dengan apa yang akan kalian dapat. Well, mudah-mudahan ini akan membantu kalian punya informasi soal how to sell your product. Sampai jumpa lagi di channel YouTube Value. Bye-bye.